Fani mulai aja. Ya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen dan teman-teman semua, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan ini. Saya Fani Okta selaku moderator hari ini. Kelompok kami akan mempresentasikan materi mata kuliah ketahanan pangan dengan judul MBG, makanan bergizi. Apa ya? MBG. Kita apa sih? Ya kan MBG kan? Optimalisasi program makanan bergizi gratis. Siapa yang mau apa? Ya, oke teman-teman, di sini Oke, ada ntar latar dulu. belakang. Pemateri akan disampaikan oleh Pratama. Siapa sih namanya? Itu. Oke, jadi teman-teman di sini ada latar belakang ya. Nah, ketahanan pangan itu merupakan aspek penting dalam membangun nasional karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai masalah seperti tingginya angka stunting yang mencapai sekitar harus pangan, serta distribusi yang belum merata. Selain itu, faktor kemiskinan dan tingginya food loss turut memperlemah sistem ketahanan pangan. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menghadirkan program makan bergizi gratis atau MBG untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi, khususnya bagi kelompok rentan. Meskipun demikian, implementasi program ini masih menghadapi berbagai kendala, sehingga diperlukan pendekatan berbasis inovasi dan teknologi agar program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Boleh di next? Nah, kita next ya teman-teman di sini tuh ada tujuan. Nah, dari tujuan itu tuh penulisan laporan ini adalah untuk menganalisis permasalahan ketahanan pangan nasional secara komprehensif, khususnya terkait implementasi program Badan Bergizi Gratis atau MBG, serta mengkaji akar penyebab dari kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya. Itu, laporan ini juga bertujuan untuk merumuskan solusi berbasis inovasi dan teknologi yang efektif dan realistis, guna meningkatkan kinerja program serta menyusun rekomendasi kebijakan yang aplikatif dalam rangka kenal secara berkelanjutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan yang selanjutnya pemateri kedua. Konsep ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhnya kebutuhan pangan bagi setiap individu, baik dari segi jumlah, kualitas, keamanan, maupun keberlanjutan aksesnya. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup ketersediaan pangan, tapi juga kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan pangan secara optimal. Untuk memenuhi kebutuhan gizi, konsep ini bersifat multidimensional karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, serta kebijakan pemerintah sehingga diperlukan sistem pangan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. 4 pilar ketahanan pangan. Ketahanan pangan dibangun atas 4 pilar utama yang saling berkaitan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Ketersediaan pangan berkaitan dengan kemampuan dalam menyediakan pangan yang cukup melalui produksi impor maupun cadangan. Keterjangkauan mengacu pada kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan secara ekonomi dan fisik. Pemanfaatan berkaitan dengan kualitas konsumsi dan pemenuhan gizi yang optimal bagi kesehatan. Sementara itu, stabilitas pangan mencerminkan keberlanjutan, ketersediaan, dan akses pangan dalam jangka panjang termaksud dalam menghadapi berbagai resiko seperti krisis dan perubahan iklim. Selanjutnya bakal dibacain dengan rekan saya. Oke, masuk ke pemateri ketiga, silakan.
Oke, saya ingin membacakan lanjutnya ya. Konsep kedaulatan, kemandirian, dan keamanan pangan. Konsep kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan keamanan pangan merupakan tiga aspek penting dalam sistem ketahanan pangan nasional yang saling berkaitan. Kedaulatan pangan mengacu pada hak negara dan menentukan kebijakan pangan secara mandiri dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan perlindungan terhadap petani lokal. Kemandirian pangan berkaitan dengan kemampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Itu keamanan pangan menekankan pada jaminan bahwa pangan yang dikonsumsi itu aman, bermutu, tidak membahayakan kesehatan. Tiga konsep ini menjadi landasan penting dalam mendukung keberhasilan program seperti makan bergizi gratis atau yang kita sebut dengan MBG dalam meningkatkan kualitas gizi dan ketahanan pangan masyarakat. Penelitian terdahulu terkait isu yang dipilih. Berbagai peneliti menunjukkan bahwa ketahanan pangan masih menjadi tantangan utama, khususnya dalam hal keterjangkauan pangan bergizi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Studi oleh Herford et al. 2020 menyatakan bahwa biaya pangan sehat relatif tinggi sehingga sulit diakses oleh kelompok rentan. Sementara Hedi et al. 2020 menunjukkan bahwa krisis global seperti pandemi dapat memperburuk kondisi ketahanan pangan dan meningkatkan resiko malnutrisi. Selain itu, penelitian mengenai program makan sekolah oleh Drake et al. 2020 membuktikan bahwa intervensi melalui penyediaan makanan bergizi mampu meningkatkan status gizi, kesehatan, dan konsentrasi belajar siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa program seperti makan gratis MBG memiliki potensi besar dalam mendukung perbaikan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Ke materi selanjutnya. Kasus program makan bergizi gratis aka MBG merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pangan bergizi, khususnya bagi anak sekolah dan kelompok rentan, serta mengatasi masalah stunting di Indonesia. Program ini melibatkan berbagai pihak dalam rantai distribusi pangan. Namun implementasinya masih menghadapi kendala seperti distribusi yang belum merata, keterbatasan infrastruktur, dan akurasi data. Sekarang lanjut rekan yang baca. Next, boleh. Analisis multidisiplin. Program makan bergizi gratis atau MBG merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pangan bergizi, khususnya bagi anak sekolah dan kelompok rentan, serta mengatasi masalah stunting di Indonesia. Program ini melibatkan berbagai pihak dalam rantai distribusi pangan, namun implementasinya masih menghadapi kendala seperti distribusi yang belum merata, keterbatasan infrastruktur, dan akurasi data penerima yang belum optimal. Analisis akar permasalahan dalam implementasi program makan bergizi gratis atau MBG terletak pada belum optimalnya sistem distribusi, keterlambatan infrastruktur, serta akurasi data penerima yang masih rendah. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga dan belum maksimalnya pemanfaatan teknologi juga menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas program. Faktor-faktor tersebut menyebabkan program belum berjalan secara merata dan berdampak optimal terhadap peningkatan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat. Solusi berbasis inovasi dan teknologi. Solusi untuk meningkatkan efektivitas program makan bergizi gratis MBG dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi seperti penggunaan big data dan artificial intelligence atau AI untuk pengolahan data penerima yang lebih akurat, serta penerapan sistem digital dalam distribusi pangan agar lebih efisien dan merata. Selain itu, pengembangan smart supply chain dan monitoring berbasis teknologi dapat membantu meningkatkan
transparansi, dan pengawasan program dengan penerapan inovasi tersebut. Diharapkan program MBG dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mendukung penguatan ketahanan pangan nasional. Oke, selanjutnya rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas program makan bergizi gratis atau MBG meliputi langkah jangka pendek berupa perbaikan data penerima dan distribusi pangan. Jangka menengah melalui penguatan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi digital. Serta jangka panjang dengan pengembangan sistem pangan dan terintegrasi dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan antara lembaga serta pengawasan yang lebih optimal, agar program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Next. Kesimpulannya, program makan bergizi gratis atau MBG merupakan upaya strategis dalam peningkatan akses pangan bergizi dan menurunkan angka stunting di Indonesia. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti distribusi yang belum merata, keterbatasan data, serta pengolahan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan memanfaatkan inovasi dan teknologi serta penguatan kebijakan yang terintegrasi agar program dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Terima kasih atas pemaparannya. Berarti nggak ada sesi tanya jawab ya? Nggak ada. Langsung aja kalau keluar. Nggak apa-apa. Oh iya, penutup. Oke. Dari materi dan udah ya. Kan udah ya kesimpulan tadi kamu bacain. Maksud aku tuh next-nya tuh di next gitu loh, bukan kamu yang bacain semuanya. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kita selaku kelompok 5 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.